pengrajin gerabah Banyuasin terus berinovasi agar tak hilang ditelan zaman. Di era teknologi seperti saat ini, pengrajin gabah yang ada di Kabupaten Banyuasin terus berinovasi agar tidak hilang tergerus zaman. Dedi, pengrajin gerabah Banyuasin mengaku sebagai penerus ketiga perajin gerabah terus berinovasi untuk pembuatan gerabah yang ada di tempatnya. Selain membuat celengan, Dedi berupaya untuk mengikuti pangsa pasar atau pesanan konsumen. Sehingga, gerabah yang dihasilkan juga tidak ketinggalan zaman. Lanjutnya, bila tidak mengikuti keinginan pangsa pasar, maka lambat laun gerabah juga akan ditinggalkan. Namun, dengan mengikuti keinginan pasar, masih banyak pesanan yang datang di tempatnya. Tahulah kepada masyarakat. Untuk tren 2025 ini sendiri, apa sih yang mungkin banyak permintaan dari pemesan kepada kita, Mas? Kalau untuk pemesan itu lebih banyak ke bak kamar mandi sama vas bunga. Dekor ruangan. Dekor ruangan. Itu harga yang kita berikan apabila memesan di sini kisaran berapa sampai berapa, Mas? Untuk harga kalau untuk reseller itu harga 250 per unit. Per satu unitnya itu untuk bak kamar mandi. Akan tetapi, untuk membuat gerabah berbentuk tempat besar menggunakan bahan baku tanah liat memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena, bentuknya yang cukup besar sehingga harus melalui beberapa proses pembuatan. Dari sisi bahan baku yakni tanah liat, memang masih mudah untuk diperoleh. Hanya saja, untuk bahan baku tanah liat juga sudah mengalami kenaikan. Sehingga, mau tidak mau gerabah yang dihasilkan juga mengalami kenaikan. Ditambah lagi, dengan kondisi cuaca yang tidak mendukung saat ini, pembuatan gerabah ukuran besar juga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pengeringan. Di tahun 2025 ini, Dedi mengaku pesanan terkait gerabah ukuran besar mulai mengalami peningkatan. Namun, karena proses pembuatan dari awal yang memang harus dilakukan secara manual, sehingga pengerjaan akan lebih lama. Faktor cuaca yang saat ini hujan, juga menjadi faktor lamanya penyelesaian gerabah dalam bentuk besar. Untuk prospek nih dari 2024 ke 2025, sama atau mungkin ada yang berbeda nantinya? Prospeknya tetap masih sama, namun order agak sedikit meningkat ke 2025. Meningkat karena mau menjelang Hari Raya Idul Fitri. Biasanya lebih mengalami peningkatan menjelang Lebaran. Itu faktornya apa, Mas, biasanya, Mas? Kalau untuk kendala itu faktornya musim hujan, jadi agak sedikit kendala untuk proses penjemuran, pengeringan. Jadi kalau untuk bahan baku sejauh ini? Bahan baku sejauh ini cukup aman, masih banyak. Jadi tidak sulit karena bahan baku ya? Masih stok masih banyak dari pemasok. Dan untuk bahan-bahan baku yang lain seperti cat itu mengalami kenaikan, jadi agak sedikit susah juga. Ya, jadi kita untuk itu juga paling tidak menaikkan harga sedikit juga ya. Dedi mengaku, meski begitu sebagai pengrajin gerabah hal itu tidak menjadi kendala untuk terus berdikari memproduksi gabah berdasarkan pesanan. Terlebih, pesanan yang datang tidak hanya dari Palembang saja, akan tetapi banyak juga pesanan yang datang dari luar Sumsel seperti Provinsi Sumut. Di tahun 2024 lalu, Dedi juga menorehkan prestasi dengan memperoleh penghargaan dari Pemkab Banyuasin. Selain itu juga, memperoleh peringkat ke-6 se-Sumsel terkait UMKM Inspirasi. Infonya kita nih mendapatkan penghargaan juga dari pemerintah terkait usaha yang kita tekuni. Itu apa bidang apa? Untuk penghargaan kita dari PJ Bupati Banyuasin, kita mendapatkan penghargaan IKM Potensial. Kemudian juga di tahun 2024 kita mengikuti IKM Award, itu dapat penghargaan kategori peringkat ke-6 ya, dari IKM Award Sumatera Selatan. Nah, ini kan bisa jadi tempat potensial juga biasanya untuk belajar. Yang datang ke sini untuk belajar itu seberapa banyak? Biasanya yang datang ke sini siapa saja, Mas? Kalau yang peminat pelajar itu banyaknya dari anak-anak TK, anak PAUD, anak SD yang sering belajar ke sini. Nah, mungkin bisa diungkapkan sedikit, Mas.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.